Waalaikumsalam. Sebentar. Wah, sudah masuk. Terima kasih. Baik, dengan Panca ya. Iya Pak. Jadi kamu tadi kesini naik apa? Naik ojek. Naik. Oh, Grab ya. Iya. Tadi di jalan macet tidak? Agak macet sih Pak. Mungkin karena anu ya, apa namanya? Kayak jam-jam pulang lah, jam-jam orang pulang kerja. Iya lah, begitu lah. Gimana harinya Panca? Hari ini capek tidak pulang kampus atau apa? Capek sih Pak. Saya dengar di percakapan kita di WA itu masalah kamu itu tentang anu ya, tentang pertemanan yang toksik ya. Iya, begitulah Pak. Coba diceritakan sedikit Pak Buat. Jadi saya ini punya circle ya Pak. Lalu di dalam circle ini ada teman saya, sebut saja inisial I. Dia ini suka ngomong jorok dan biasa juga mengupload video atau foto yang tidak senonoh ke grup WA saya. Nah, sedangkan di dalam grup WA ini ada perempuan begitu. Oke. Sebelum saya melanjutkan konseling ini, saya harus menekankan satu hal kepada Anda, yaitu kami para konselor itu bersifat profesional sehingga kami itu tidak akan membocorkan apapun dari percakapan kita hari ini karena kami memegang prinsip kerahasiaan. Oke, jadi Anda bisa bercerita seleluasa mungkin. Siapa? Jadi tadi kamu bilang orang yang selalu kirim hal yang tidak senonoh kepada teman perempuan saya. Kita asumsikan saja lah si I dan Inisial N ya. inisial N itu sebagai korban dan pelaku lah. Iya. Si N kan si korban dan si I itu Iya. pelaku. Kapan sih masalah itu terjadi? Sudah berlangsung agak lama sih Pak. Kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan ya. Iya. Jadi apa yang sebenarnya kamu rasakan saat si pelaku itu mengirimkan hal begitu kepada si korban itu? Apa sih yang kamu rasakan? Jadi yang saya rasakan pertama itu agak jijik sih istilahnya Pak. Baru lama kelamaan kalau didiamin bahaya juga, nanti kena pola pikir teman saya yang si inisial N ini Pak. Jadi dalam hati saya agak marah sih. Jadi kamu ini sebenarnya ada hubungan apa sih sama si N ini? Kenapa kamu kayak peduli banget ke dia itu? Kamu ada hubungan apa? Kayak semacam teman masa kecil sih Pak, karena kami itu udah kenal lama sejak SMP. Dan kalau ada apa-apa sama saya itu pasti yang dihubungi orang tua saya itu dia dulu. Jadi seperti kerabat dekat ya? Iya, kerabat dekat. Menurutmu sih apa? Kerabat dekat ya? Iya. Coba saya pikir-pikir dulu. Ada tidak satu tindakan yang pernah ingin kamu atau yang ingin kamu lakukan saat orang itu si pelaku mengirimkan hal tidak senonoh itu kepada korban? Saya sudah coba kode-kode sih Pak pas dia kirim foto-foto tidak senonoh itu. Tapi dia masih tetap ngirim ya. Padahal sudah di kode-kode. Apakah kamu pernah melakukan tindakan yang lebih besar dari itu sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah sebelumnya tidak. Kalau boleh tahu kenapa? Karena saya sih agak takut nanti pertemanan kami itu rusak Pak.
Jadi kamu ini orangnya tidak enakan ya? Iya, tidak enakan. Kamu orangnya tidak enakan. Kalau boleh tahu sih, sudah berapa lama kamu menahan tidak enakan kamu ini kepada si pelaku itu? Ya sejak sejak ya sejak pertemanan kami ini dia kayak selalu ngirim, kan dia selalu ngirim video atau foto tidak senonoh. Nah sejak itu nih. Kalau saya tanya kamu, hal apa yang misalnya yang terlintas di pikiranmu jika aku mengatakan bahwa ke kamu, apa sih hal yang terlintas ke pikiranmu untuk menghentikan si pelaku ini untuk selalu mengirimkan hal-hal yang vulgar ke si korban ini? Apa sih yang terlintas di pikiranmu? Yang terlintas itu mungkin kalau misal setelah di kode-kode halus begitu dia masih tetap ngirim, nanti mungkin saya bakal speak up. Atau kalau masih sudah speak up dia belum menghentikan tindakannya, barulah saya akan ambil tindakan lanjut. Oke, tindakan lanjut seperti apa? Seperti mungkin berbicara langsung tatap mata. Kalau boleh saya tambahkan beberapa opsi tadi, mungkin saya bisa tambahkan satu hal. Baik, silakan. Jika dia terus melakukan hal seperti itu, mungkin tindakan yang kamu ambil itu mungkin lebih baik menghindarinya lah, menurut saya. Dikarenakan jika dia menghindarinya, dia akan dia akan berhenti sendiri jika dia sudah tidak dikasih stimulus terhadap kalian. Dan karena setiap dia mengirimkan foto itu, kalian selalu merespon sehingga dia mau mendapatkan stimulus itu, sehingga dia melakukannya lagi dan lagi. Mungkin jika kalian menghentikannya, dia tidak akan mendapat stimulus itu lagi, dan mungkin dia akan sendiri tanpa harus merusak pertemanan kamu. Baik, mungkin nanti akan saya pertimbangkan lagi. Jadi yang saya bisa tangkap dari percakapan kita ini, kamu itu berusaha melindungi sang korban ini, karena si korban ini sangat berkerabat dekat dengan kamu, bahkan orang tuamu sangat kenal dengan dia. Kamu tuh kayak sahabat ya. Tapi kamu takut karena si pelaku ini selalu mengirimkan foto tidak senonoh dan hal-hal verbal lainnya. Kita semua tahu itu termasuk pelecehan non verbal kan. Iya. Dan itu dapat berpotensi membuat pola pikir yang seperti tadi kamu bilang, pola pikirnya akan berubah dan bisa saja nanti dia bisa dilecehkan secara verbal gitu. Iya, Kemungkinan begitu sih. Baik, apakah kamu masih ada yang ingin kamu tanyakan? Sekian saja. Kalau misalnya saya tanya kepada kamu sekali lagi sebelum kita menutup konseling ini, kapan sih kamu akan melakukan hal tersebut, melakukannya dari hal kecil, mulai dari teguran kecil itu, kapan kamu ingin melakukan itu? Sejak saat ini sih, Pak. Kamu akan mulai sekarang setelah sesi konseling berakhir. Jadi kamu akan memulainya. Iya, hari rencana ini. kamu ini. Sedikit demi sedikit akan kamu akan tingkatkan agresnya kamu. Teguran kamu akan ditingkatkan sedikit demi sedikit. Iya. Baik, mungkin itu saja konsep kita hari ini. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau hal yang masih menjanggal di pikiranmu, kamu bisa bertanya kepada saya itu di konsep kita minggu depan. Saya akan tetap pantau hasilnya dan mohon kamu beritahu hasilnya agar kita berdua bisa mendapatkan kesimpulan atau hasil yang memuaskan itu dari permasalahan kami ini. Oke? Oh baik. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak. Oh iya. Oke. Hati-hati di jalan ya. Iya. Gitu.